Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Daihatsu Grand Max Pickup 1.5 tahun 2022. Iya. Dan mobil ini semenjak awal peluncurannya hingga sekarang, hingga mendapat rival yang sudah all new, masih bertahan seperti ini aja. Dan bahkan sampai sekarang pun ia masih memegang predikat sebagai the most favorite compact pickup oleh orang-orang Indonesia. Dan ini pun diekspor ke Jepang, dan di Jepang udah facelift, di sini belum. Kayak apa? Penasaran? Yes, kalian nggak salah dengar. Di Jepang ini mobil udah facelift yang asalnya dari sini juga gitu ya. Jadi kenapa yang di Indo belum facelift? Dan ini pun sekarang kenapa masih laku banget? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojaki, sebelum kita lanjut bahas Daihatsu Grand Max Pickup, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top, apalagi kalau bukan the one and only Top Coat. Di Top Coat, mobil kalian di coating menggunakan bahan Sapphire Serum, sebuah bahan premium di atas nano ceramic biasa yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa kinclong habis. Dan pastinya kalau kalian mau kincolongin mobil Top Coat, lagi ada promo spesial nih khusus buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo Lucknuts with Top Coat berupa diskon 20% untuk setiap treatment coating. Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram @topcoat_Indonesia atau bisa juga via WA di nomor 0895 1703 1675. Ingat, jangan sampai salah ya guys. Promo ini sangat terbatas, jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Pastikan kalian booking sekarang juga karena slotnya limited banget. Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik untuk bisnis hal mobil, itu bisa banget loh karena Top Coat sedang membuka peluang kerjasama dengan sistem kemitraan. Yuk yang hobi otomotif, mending sekalian buka bisnis otomotif bareng Top Coat. Eksterior terlihat modern di depan dan utilitarian di belakang, mengusung desain konsep semi bonnet yang cukup revolusioner di Indonesia dan mirip seperti pickup market Jepang gitu. Nah, Tojaki, Daihatsu Grand Max Pickup 1.5 tahun 2022. Iya, kalau kalian pengusaha, kalian lagi pengen bangun bangunan, konstruksi, butuh pengangkut, butuh buat mobil ngangkut gas, ngangkut galon, dan ngangkut yang lain-lainnya, tentu Grand Max adalah pilihan yang mungkin berada di list pertama kalian gitu ya. Karena mobil ini sudah teruji, sudah terbukti, dan hingga sekarang pun dia masih belum berganti model. Karena memang mobil ini sampai saat ini pun masih sangat laris sekali. Tapi kayak apa sih? Sekarang kan udah banyak gempuran dari tetangga-tetangga gitu ya. Terutama dari New Carry, rival utamanya dia. Dia sekarang masih begini aja. Sekarang kita bahas dulu dari eksteriornya seperti biasa. Tapi sebelum itu, tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro David dari Astrido Daihatsu Kamal yang udah ngizinin kita untuk ngulas Daihatsu Grand Max Pickup ini di Lucknuts Soto Junkie. Kalau kalian tertarik untuk tanya-tanya mengenai Daihatsu, promo, diskon untuk semua lineup Daihatsu dari Grand Max sampai Rocky sampai All New Xenia, kalian tinggal check out aja Instagramnya The Astrido Daihatsu Kamal di sebelah sini. Atau kontak aja CP-nya di bagian bawah sini gitu. Karena pelayanannya itu prima banget. Kita di sini pun selalu dilayani dengan sangat baik. So thank you banget Bro David. Nah, sekarang kita lanjut bahas eksterior dari si Daihatsu Grand Max Pickup yang memang masih bertahan semenjak awal keluar seperti ini gitu ya. Hebat. Mobil ini tuh sangat long lasting sekali. Di belakang sini memang dia tuh kan keluarnya tuh ada dua varian. Ada yang minibus dan ada yang pickup truck. Nah, untuk yang pickup emang desain depan dan belakang tuh kayak beda desainer gitu ya. Karena kan dia modelnya tuh ngebulet, semi bonnet gitu. Tapi bagian belakang sini kotak, bener-bener kayak pickup tradisional aja. Termasuk ini pun ada yang one way bed, ada yang three way gitu. Tapi ini model yang one way. Dari belakang sini, logo Daihatsu tidak dalam bentuk logo D, tapi di emboss ke bagian bed di belakang sini langsung Daihatsu gitu aja ya. Kurang sahabatku di bagian bawahnya. Kalau kalian tambahin bisa pakai stiker. Dan tentunya
Untuk emblem-embleman, dia semuanya menggunakan stiker. Lagi-lagi biar lebih durable gitu ya. Grand Max 1.5 VVTi DHACDLI. Seperti ini aja. Ke bawah, dia desain bumpernya sebenarnya tuh nggak ada, jadi udah expose begini aja. Tapi ini kan utilitarian banget gitu kan. Masih ada kayak tethering hook point buat kalian di sini ngiket-ngiket tali, rafia, dan lain-lain itu masih bisa. Plat nomor diletakkan di bagian tengah sini, udah diberi lampu juga, jadi pasti kebaca kalau malam. Termasuk untuk bagian taillights, ini pun juga masih sangat sederhana sekali. Dia semuanya masih full bohlam, lampu senja, lampu rem di bagian luar, lampu sen di bagian tengah, dan lampu mundur di bagian dalam. Dan ini pun cuman sebelah, lagi-lagi khas dengan pickup truck. Agar nuansa pickup retro Jepang itu tetap terjaga, nah makanya kelihatan di bagian samping sini, Grand Max pun sampai sekarang masih mempertahankan kayak dekal model kayak gini ya. Ini kan dekal sebenarnya tuh kayak desain-desain 90-an gitu yang ada strokes kayak mobilnya Supranya Paul Walker gini gitu. Jadi memang sekarang tuh masih mempertahankan seperti ini, termasuk penyombongan Grand Max 1.5 di bagian sebelah sininya. Tapi that aside, ke bawah udah diberi mud flap, jadi nggak nyiprat ke belakang-belakang kalau lewat lumpur. Termasuk masih banyak lagi tethering point di bagian sampingnya buat kalian ngikat rafia ataupun terpal lagi. Di bawah sini pun ada gitu ya, kalau kalian pengen ngikatnya kayak melintang seperti itu. Depan lagi, ini pun bagian sampingnya sudah diberi kayak cover plastik supaya nggak yang terlalu expose banget. Ini rapi loh covernya gitu ya, jadi oke banget. Dan juga masih ada lagi di bawah sini tethering points buat ngikat sesuatu lagi. Jadi banyak tethering pointsnya. Bagian pintunya, ini bentuknya langsung beda banget karena dia langsung jauh lebih modern. Di sini door handle model cepol, unpainted, warna body hitam gini aja gitu ya, plastik. Tapi di kelas ini masih sangat normal. Dan juga untuk kuncinya, memang dia belum ada alarm. Jadi ya kalau pengen keluar masuk ya harus colok, puter seperti itu aja. Tapi at least di atas dia udah diberi talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan supaya pintunya nggak polos, tetap diberi hiasan side body molding di bagian sini warna body. Jadi secara desain pun masih cukup oke. Dan untuk urusan spion, memang dia belum ada electrical adjustment sama sekali. Untuk adjustnya aja kalian masih model penyet kayak gini gitu ya. Pelipatannya tentu juga masih manual seperti ini. Tapi yang gue suka mereka tetap memperdulikan aspek safety-nya. Karena tetap diberikan lampu sein LED di bagian spionnya kayak gini. Bahkan untuk Xenia 1.3R aja, sampingnya itu belum ada indikator yang bikin mobil itu tidak bisa dijual di US gitu ya. Tapi ini udah, jadi Grand Max secara safety di luarnya lebih thoughtful lagi dari Xenia. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kaki dari si Daihatsu Grand Max. Dan di sini kelihatan pula ya kalau dia tuh benar-benar memang tujuannya adalah untuk mobil workhorse, untuk kerja, bukan untuk gegayaan. Karena peleknya boro-boro alloy, dia masih pelek kaleng alias stilis kayak gini. Tapi untuk sebagai mobil niaga ini normal banget dan nggak masalah. Bahkan masih dikasih dop dengan logo Daihatsu, itu udah alhamdulillah banget. Ini sendiri peleknya ring 13 inci warna silver kayak gini aja, dibalut dengan ban Goodyear Wrangler DT ya dengan ukuran 175 R13. Pengereman di depan cakram, di belakang masih tromol, normal untuk durability, dan setup kaki-kakinya pun masih khas dengan mobil bekerja. Karena di depan walaupun dia sudah pakai coil spring, tapi di belakang dia masih mengandalkan leaf spring alias per daun yang tentunya jauh lebih durable dan lebih kuat. Kalau kalian pengen ngangkut hingga tontonan di belakang, itu pun masih bisa dan mampu mobil ini. Dan tentunya desain Millennium yang pertama kali disombongkan oleh Grand Max pada saat dia keluar adalah desain fascia depannya. Iya, karena dulu pas ini baru keluar, ini tuh desain yang masih sangat baru banget di industri otomotif Indonesia. Mereka nyebut ini sebagai semi bonnet design gitu ya. Makanya ini tuh dibilang pesek enggak, tapi dibilang mancung juga enggak. Jadi kayak semi punya bonnet gitu ya. Tapi secara layout mesin, tentunya kan udah tahu ini kan mid-engine rear wheel drive. Ini mesinnya adanya di bawah jok gitu ya. Jadi layoutnya masih konvensional ala-ala mobil pickup yang sejenisnya. Tapi di depan sini bisa tetap kalian buka, isinya pun kayak ada dongkrak, toolkit, ada untuk isi-isi cairan dan lain-lainnya. Nah, desainnya ini sebenarnya tuh JDM banget loh. Iya, karena mobil kayak gini di Jepang tuh sebenarnya udah banyak, cuman di Indonesia aja jarang kelihatan karena kan banyak kei car di sana yang desainnya semi bonnet kayak gini. Secara bumper dan grill pun dia masih full cladding hitam kayak gini aja, jadi unpainted. Ini pun ada purpose-nya kalau kalian pakai ke tempat yang banyak batu, banyak baret, sering nyenggol, sering apa,
tentunya material seperti ini tuh lebih mudah untuk diurus. Nggak perlu dicat, nggak perlu dipernis, nggak perlu dianeh-anehin lagi, tinggal ganti atau diamplas, kelar. Nah, dan juga yang bikin Grand Max lumayan kocak adalah dia tuh sebenarnya ada unsur SUV-nya sedikit. Iya, jadi di bagian bawah sini, dia dikasih kayak silver scuff plate gitu. Ini kan elemen yang khas banget dengan crossover gitu ya. Lampu, kayak yang gue bilang, sebenarnya desain itu sederhana, tapi diletakkannya agak ke bawah, jadi mukanya agak lucu gitu. Dan dia semuanya pun masih full bohlam pijar biasa. Untuk lampu senja dia di pinggir luar bagian atas ini. Untuk lampu low beam dan high beam di tengah sini bohlam H4. Dan lampu seinya di bagian luar sebelah sininya. Sesimpel itu aja. Dan secara overall, desain dari si Daihatsu Grand Max yang semenjak awal memang masih seperti ini sampai sekarang 2022 dia masih seperti ini. Tapi karena memang desainnya itu purposeful dan sangat-sangat niaga oriented gitu ya, we ain't mad, masih oke lah, nggak masalah. Karena dari luar, dari dalam, dan dari mana-mana, desain ini memang terasa sangat utilitarian. Dan di kelas ini, yang penting memang seperti itu. Tidak penting gaya-gayaan, yang penting sangat fungsional. Interior walaupun berdesain sederhana namun sangat fungsional karena untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan fitur pemanja seperti AC, MP3 player, serta power steering yang bikin driver happy. Nah, Otojoki, sebelum kita masuk ke Grand Max, kita disambut dengan pintu yang beratnya ini lumayan loh actually ya untuk sebuah mobil seperti ini. Ini beratnya lebih hefty dibandingkan LCGC, jadi udah oke lah. Dan karena dia agak tinggi, emang dikasih one step ledge untuk kalian injak di bagian bawah sini gitu ya. Termasuk ada juga grab handle di bagian pilar untuk bantu tarik badan kalian naik. Oke. Nah, begini Otojoki, terasa duduk di interior dari si Daihatsu Grand Max tahun 2022 yang versi pickup ya. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lain-lain yang ada di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Knas Otojanki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video-video baru dari kami. Jangan lupa main-main juga ke Instagram kami di @Laknats_AJ. Seperti itu. Seperti biasa, mulai dari kuncinya dulu. Yang bentuknya seperti ini. Iya, memang kuncinya masih kunci batang biasa kayak gini gitu ya. Tapi at least kan dia dikasih dua. Satu kunci yang utama, satu kunci yang serep. Yang serep dia masih besi aja begini. Tapi untuk yang kunci utama udah ada cover plastiknya di bagian atas dengan logo Daihatsu. Jadi udah cukup necis lah. Oke gitu ya. Nah, dan tentunya kita pengen denger dulu suara mesinnya. Dia kan layoutnya adalah mid-engine rear wheel drive. Mesinnya di bagian bawah sini. Jadi ada heated seat alami gitu ya. So kayak apa suara mesinnya? Foot on the clutch. Yuk kita start up dulu. Nah, Otojangkis, bicara soal berpacu mesin dari si Daihatsu Grand Max ada dua pilihan, 1300cc dan yang ini, 1500cc 3SZ EV inline 4 DWC dengan VVT-i, tenaganya 95 horsepower dengan torsi 134 Nm, yang di-mate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100 tuntas dalam 13 detik, yang memang gak kenceng, tapi bukan itu intinya. Konsumsi BBM-nya bisa mencapai 1:12,5 dengan daya angkut 1,1 ton. Oke banget buat usaha. Oke, lanjut bahas interior dari si Daihatsu Grand Max. Mulai dari build quality and materials, memang ini rata-rata tentu saja masih hard plastik semua karena kan mobil ini adalah mobil niaga. Jadi mementingkan durability. Kita yakin kalau hard plastik seperti ini pasti akan lebih durable long term ya dibanding yang empuk-empuk. Dan di sini pun desainnya pun sangat industrial banget gitu ya. Nggak ada yang mencoba untuk terlihat dinamis atau gimana. Semuanya functional. Kayak contohnya AC di sini bisa ditutup gitu kalau kedinginan. Di atas ini pun ada open storage buat kalian taruh barang. Di bawahnya glove box tentu belum soft opening, tapi dia cukup besar. Dalamnya pun ada manual book sampai P3K pun muat ditaruh di bagian sini. So it's okay. Nah, ke tengah. Nah, ini kita sampai ke bagian multimedianya. Head unitnya memang kalian hanya dapat single DIN seperti ini aja. Tapi ini menurut gua udah agak shockingly lengkap gitu ya, karena di sini kalau udah bisa input SD card, ada aux in, ada radio, dan ada
USB. Menurut gua kalau zaman sekarang udah ada USB, itu udah cukup lah. Tinggal taruh lagu aja, playlist banyak gitu kan di flash disk, colok ke sini, you're good to go gitu. Walaupun memang di head unit ini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Bawahnya, ini ada open storage lagi. Sebenarnya kalau kalian pengen ganti ini jadi double DIN yang touchscreen gitu masih bisa, tinggal kalian ganti sendiri karena space-nya memang udah ada. Dan juga tombol hazard di bagian sini. Ini kalau kalian pikir adalah cup holder, bukan. Jadi ini hanya kayak close panel begini aja. Begitu pula dengan di bagian climate control-nya yang masih sangat polos banget. Bahkan ada satu buah space di sini untuk arah sembur yang tidak ada apa-apanya, dan ini covernya agak meleot gini ya, sangat-sangat industrial lagi. Di sini cuma ada fan speed sampai 4 dan ada chiller yang sampai cool aja, jadi memang nggak ada heaternya. Dan dia mounting transmissionnya itu di bagian dashboard sebelah sininya, jadi tidak mengganggu ruangan bagian bawah sini. Ini pun transmisinya 5-speed manual dan dia sangat clicky untuk digunakan gitu ya, jadi udah enak lah buat kalian ngangkut barang, itu nggak bikin capek. Termasuk parking brake-nya dia di bagian bawah sini, masih model yang ala-ala Panther Datsun kayak gini ya, tapi ya again buat kelasnya masih kita maklumi lah. Masuk juga di bagian bawah sini ada kayak semacam asbak sebenarnya, tapi ini bukan, ini adalah kayak semacam tempat koin gitu ya, padahal ini bisa dicopot loh. Ini ada ini tuh bisa dicopot gini, dan ini memang terbuat dari besi sih. Actually ini bisa kalian gunakan sebagai asbak, tapi di sini ada tulisannya no smoking. Iya, jadi Daihatsu turut ikut dalam gerakan anti merokok, makanya ditaruh seperti ini gitu ya. Ya bisalah, suka-suka mereka. Nah seperti itu aja. Di kirinya ada 12 volt socket yang tentunya sangat berguna karena mobil ini kan pasti sering dipakai untuk mobile, untuk bekerja. Ini berguna untuk nge-charge handphone supaya kalau kalian mandorin anak buah kalian itu nggak mati handphonenya, nggak ada alasan mereka. Nah, seperti yang gue bilang di awal, ini pun dia modelnya tuh floating dash, iya. Jadi kalau kalian pengen taruh orang di sini, konfigurasinya itu 2+1, iya. Jadi masih bisa satu orang lagi di bagian tengah sini. Walaupun memang harus gue akuin, kalau kalian ke bagian duduk di tengah, usahakan kalian antara orang yang sangat kecil atau memang anak kecil sekalian gitu ya, karena walaupun dia legroomnya mumpuni, ini nggak masalah, muat sih, dan nggak ganggu transmisi juga ya, jadi enaknya kayak gitu. Tapi shoulder roomnya memang nggak bisa dibilang gede, jadi kalau kalian anak kecil it's fine, kalau orang dewasa jadi agak empet-empetan gitu. Nah, joknya sendiri, ini pun yang kita suka dia kombinasi ya antara kukulitan dengan fabric yang ada motifnya kayak gini, jadi nggak terkesan terlalu murahan dan polos banget. Ini cukup oke lah warna grey kayak gini gitu ya. Dan memang ini tidak bisa di-adjust untuk sliding maupun reclining untuk bagian passenger, karena dia ya udah begini aja gitu kan. Dan one step udah. Tapi untuk driver untungnya tetap masih diberikan adjustment, contohnya untuk sliding dan untuk reclining juga. Walaupun memang mentok recliningnya itu ya segini, udah, ini udah mentok. Tapi untungnya posisi mengemudinya dengan posisi yang seperti ini itu menurut gua udah cukup oke lah. Karena kan setirnya juga memang tidak ada adjustment di bagian sininya, jadi udah fix, tidak bisa tilt maupun teleskopik. Tapi dia posisi normalnya aja udah commanding, jadi agak tinggi. Dan karena ini modelnya bonnetless, jadi dia juga posisinya enak gitu ya, nggak yang terlalu intrusif, dan blind spot pun nggak terlalu yang parah banget. Setirnya dia kombinasi antara poliuretan dengan plastik, yang mostly lebih banyak plastiknya sih, karena walaupun bagian depannya kulit jeruk, bagian belakangnya dia masih plastik yang shiny biasa aja. Dan di sini pun nggak ada controls buat apa-apa, tentunya polos. Dia two spoke, logo Daihatsu di tengah, dan suara klaksonnya seperti ini. Walaupun dia masih begitu, tapi kenceng banget loh klaksonnya ya, jadi dijamin running gear tabrak. Dia belum ada sistem safety yang gimana-gimana, airbag pun ya tak ada gitu ya. Mungkin untuk versi ekspor kan ini juga diekspor ke Jepang gitu kan. Tentunya di sana udah harus adanya airbag, makanya ada space di sini, dan setirnya pun di sini sebenarnya bisa untuk dipasangkan airbag kayak gitu. Speedometer sama senada dengan interior, dia nyalanya amber semua gitu, dan memang dia belum kedapatan tachometer alias RPM gauge. Kalian cuma dapat engine temperature di kiri, di tengah speedometer besar sampai 180 karena lagi-lagi JDM spec gitu. Di bagian kanan ada MID kecil yang sebenarnya ini fungsinya ya standar aja sih.
Jadi ada fuel gauge, ada indikator posisi tangki bensin, trip A, trip B, odometer, udah, that's it. Bagian kanan ada cup holder untuk driver, iya, dan ini pun cup holdernya ada yang menarik, ntar gue jelasin kenapanya. Dan juga ada open slot buat kalian naruh sesuatu lagi, naruh rokok atau naruh kembalian atau sejenisnya, masih bisa di sini. Di bawahnya pun polos, kagak ada apa-apa. Ke atas udah dapet sun visor yang masih belum bisa diapa-apain, tentunya ada dome light juga di sini yang cukup terang walaupun ini udah dipakai semenjak Avanza generasi pertama. Dan atasnya pun ada sun visor yang udah ada cup holdernya, card holdernya untuk bagian driver. Door trim itu iya full fabric linen kayak gitu, kayak dari atas ke bawah gitu ya, tapi at least dia nggak dibikin terlalu polos-polos amat. Jadi dia dual tone, bagian atas dia warna abu-abu terang, bagian bawah dia warna abu-abu gelap. Dan di door trimnya itu tentu masih window by power alias masih jendela engkol begitu aja. Selain itu di door trimnya pun ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi di sini kurang lebih sih seperti itu aja ya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Very basic dan very utilitarian. Harusnya sih kalau kalian kurir atau sejenisnya pakai mobil ini dengan segala pendukungnya, udah ada AC, udah ada stereo, udah ada USB gitu ya, udah cukup nyaman lah. Dan tentunya apalah arti review sebuah Grand Max tanpa membahas bagian yang paling krusialnya, yaitu bak belakangnya. Iya, karena kalau kalian pengen beli mobil ini, tentunya pasti kalian punya tujuan ingin ngangkut barang, ngangkut orang, ngangkut semuanya. Masih muat kalau kata mereka gitu kan. Nah, ini sendiri baknya tuh kayak apa sih? Pertama-tama Grand Max itu memang punya banyak pilihan gitu ya. Ada yang flatback pickup standar kayak gini yang one way bed, ada juga yang three way bed, bahkan ada yang box kalau kalian mau gitu. Tapi kita review yang ini aja karena ini kan yang paling standar dan paling umum dan paling laris juga. Nah, bukannya seperti pickup pada umumnya, jadi ada latch di bagian sampingnya sini kanan dan kiri gitu ya. Dan yang gue suka, ini semua tuh ada karetnya, jadi teredam dengan baik, nggak yang kelontang-kelontang gitu. Kalau kita buka, begitupun pas di bagian bawahnya, di sini pun ada karetnya juga, jadi teredam dengan baik. Tuh, nggak ada suara geprangnya gitu-gitu ya. Dan ini sendiri, daya angkutnya sebenarnya lumayan. Kenapa? Karena secara ukuran baknya untuk yang standar kayak gini, dia panjangnya itu 2350 mm dengan lebar 1585 mm dan tinggi 300 mm. Kalau kalian pilih yang three-way pickup itu lebih gede lagi dan lebih tinggi. Karena tingginya untuk yang three-way itu 360 mm. Jadi 60 mm lebih tinggi dibandingkan yang standar seperti ini gitu ya. Dan juga bicara soal daya angkut, Grand Max ini cukup perkasa. Kan dia ditawarkan dengan dua pilihan mesin. Ada 1300 cc, ada 1500 cc. Untuk daya angkut yang 1300 cc bisa mencapai 1 ton. Iya, jadi lumayan banget gitu kan. Tapi untuk seperti ini yang bermesin 1500, daya angkutnya meningkat hingga 1,1 ton. Iya, jadi udah lebih dari cukup buat kalian bawa ke proyek, ngangkut pasir, ngangkut bata, ngangkut gas, LPG galon dan lain-lain. Itu udah lebih dari mumpuni banget. Dan dia pun flatbednya tuh nggak terganggu oleh fender atau gimana ya. Jadi benar-benar lurus rata sampai depan, sehingga volumenya bisa maksimal dan benar-benar kotak. Sekaligus di bagian ujungnya itu ada kayak semacam crossbar gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngangkut barang dan amit-amit misalnya ditabrak dari belakang atau gimana, itu ada pelindung untuk bagian okupan di dalam kabinnya, nggak yang barangnya langsung molos ke bagian depan gitu ya. Begitupun di kacanya ada kayak dua buah tralis barrier kayak gitu yang juga berfungsi untuk melindungi okupan di dalamnya. Jadi dari segi volume memang sekarang dia bukan yang terbesar di kelasnya lagi, tapi sekarang dengan daya seperti ini dia masih tetap sangat mumpuni dan masih menjadi favorit orang Indonesia. Walaupun ia masih sangat capable dan sangat disukai orang Indonesia, namun karena ia belum facelift sampai sekarang pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Daihatsu Grand Max Pickup. Seperti yang gue bilang pas di interior, gue sebenarnya udah cukup suka dengan MP3 player atau radio yang ada di bagian tengah sini gitu. Karena udah lengkap, udah ada SD card, aux in, radio, dan udah ada USB. Tapi untuk bagian scroll wheelnya ini kan bisa jadi volume gitu ya. Dan kalau tekan tuh jadi menu. Dan ini fontnya
itu ikut muter kalau kalian puterin. Jadi kayak gini, iya. Menu itu kebalik-balik kayak gini gitu. Untuk bagian driver, alhamdulillah kebagian sun visor yang berguna untuk pada saat kalian jalan subuh, pengen ke proyek gitu ya. Sun is rising, shining gitu kan. Jadi nggak silau. Tapi untuk sisi passenger, tak ada. Padahal ini udah ada coakannya buat mountingnya di sini gitu ya. Gak cuman soal sun visor doang, ternyata bahkan door trim dari mobil ini itu offside. Iya, jadi antara door trim sebelah kanan sebelah pengemudi dengan door trim sebelah kiri yang passenger itu berbeda. Untuk bagian door trim di driver, dia dapat armrest besar ya, walaupun memang plastik tapi at least ada gitu ya. Buat taruh tangan kayak gini gitu lebih enak. Buat grab handle juga nariknya lebih mantep gitu ya. Tapi untuk bagian passenger side dia lebih polos. Dia tidak ada armrest dan grab handle-nya cuman kayak rubberized plastik yang meletot-letot kalau diteken-teken kayak gitu. Namun tenang, karena daya angkutnya 1,1 ton melebihi rivalnya dan semuanya masih muat, pasti ada yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting kami temukan di Daihatsu Grand Max Pickup. Mobil ini kan mid-engine, alhasil mesinnya itu diletakkan di bawah jok di bagian sini gitu ya. Jadi aksesnya, joknya itu harus diangkat. Ada latch di bagian bawah sini. Nah yang kita suka, dia tuh rapih, jadi latch-nya masing-masingnya itu ada flap seperti ini ya. Jadi ketika kalian udah masang latch dengan rapi, ini tinggal ditutup aja begini. Tuh. Cup holder yang ada di sisi driver side si Grand Max ini itu agak sedikit over engineering. Iya, kenapa? Karena dia bisa dibuka tutup dan dia tuh kayak ada peredamnya gitu, bisa dilihat ya. Sini tuh ada kayak busa gitu, sini ada busa, dan kalau kalian tutup tuh nggak yang bletak gitu, tapi kayak di Grand Max versi minibus, kalian bisa lihat bahwa ia masih mengeluarkan antena long pole yang ditarik gitu ya. Dan dia dimount di bagian atas sebelah sininya. Ada contohnya di sebelah sono. Kelihatan ya ada tompelnya gitu ya. Antenanya di bagian atas pilar dekat ujung kacanya. Nah, tidak demikian dengan Grand Max yang versi pickup. Iya, karena kalian lihat di sini tidak ada antenanya. Padahal mobil ini udah ada radionya, dan radio itu tadi coba jernih. Ini antenanya magic, nggak kelihatan di mana gitu ya, nggak jelas, nggak ada antena di sini, nggak ada antena di belakang atau dimanapun. Jadi mobilnya antena-less. Iya, kayak mobil-mobil modern yang antenanya tuh nyatu ke kaca. Tapi ini di kaca pun nggak ada antenanya. Mungkin antenanya built-in di dalam atau gimana, tapi yang jelas mobil ini tidak punya antena yang visible di eksteriornya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita masih Daihatsu Grand Max 1500cc pickup tahun 2022. Iya, memang semenjak awal kayak gue bilang mobil ini tampilannya hanya seperti dan seperti ini aja gitu ya. Tidak ada perubahan yang berarti. Sedangkan rivalnya udah keluar all new. Bahkan ini kan diekspor ke Jepang. Dan yang di Jepang itu udah facelift. Padahal hasil faceliftnya itu hasil kiriman dari sini juga. Jadi di pabriknya sebenarnya udah facelift, tapi yang dijual di Indonesia itu masih mempertahankan yang seperti ini. Karena memang kalau memang ini masih laku, kenapa perlu diubah gitu kan? Mindset yang sangat-sangat Indonesia banget. Dan bicara soal harga sendiri, ini sekarang juga masih lebih terjangkau dibanding rival terbarunya, sebut saja Suzuki Carry. Karena ini untuk tipe standar seperti ini itu dijual masih di bawah 150 juta rupiah, lebih tepatnya 147 jutaan aja. Jadi oke kan, masih make sense banget gitu. Dan itu pun masih ada diskon-diskon. Kalau kalian pengen tanya dan pengen cari tahu mengenai diskon dan promo dan lain-lain, makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Bro David dari Astrido Daihatsu Kamal yang udah pinjemin kita Daihatsu Grand Max Pickup ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Tanya-tanya langsung aja ke Instagram mereka di sebelah sini, atau langsung kontak CP-nya di bagian bawah sini untuk seluruh keperluan Daihatsu kalian, mulai dari yang niaga seperti Grand Max, Luxio dan teman-temannya, hingga yang passenger seperti Rocky, Sigra, Terios, dan all new Xenia tentunya. Langsung aja kontak mereka gitu ya, pelayanannya dijamin prima. Dengan lokasi yang juga sangat mudah dijangkau di Kamal, lebih tepatnya dekat Pantai Indah Kapuk, dan dari tol itu langsung kelihatan gitu ya, pokoknya strategis banget lah. So, thank you banget Bro David, thank you banget Astrido Daihatsu Kamal, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami, Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Soto Jangki sebelah sini.
supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, informasi otomotif terkini, dan tentunya jokes harian yang pasti akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si Daihatsu Grand Max Pickup yang masih bertahan, masih muat, dan masih dicintai oleh orang Indonesia ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.